Tewasnya taruna tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Amirullah Aditya Sputra semakin membuktikan ketidakmampuan untuk menciptakan kampus aman dan nyaman bagi tarunanya, sehingga tradisi kekerasan di kampus binaan BPSDM itu terus berulang. Di sisi lain, persoalan STIP merupakan fenomena puncak gunung es sekolah kedinasan yang terjadi di Indonesia, yang notabene dibiayai oleh negara. Polres Jakarta Utara akhirnya menetapkan 5 taruna tingkat 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan Amirullah Aditya Sputra. Dari hasil pemeriksaan, korban dipukul secara bergantian di bagian dada dan perut hingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri. Korban sempat diperiksa oleh dokter STIP, namun nyawa korban tidak tertolong. Kita bisa mengarahkan pada pasal 170 KUHP, khususnya ayat 3, di mana korban meninggal dunia dengan ancaman 12 tahun penjara. Kita juntuhkan dengan pasal 351 ayat 3 KUHP. Polres Jakarta Utara juga membuka pusat pengaduan untuk taruna STIP yang pernah dirugikan atau menjadi korban penganiayaan. Ini merupakan upaya untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan Amirullah oleh para seniornya, termasuk menelusuri korban lainnya. Bagi kerabat atau masyarakat, handetolan dari para mahasiswa atau taruna STIP yang merasa pernah mendengar keluhan atau merasa mungkin anak saudaranya yang sedang pendidikan STIP merasa dirugikan dalam bentuk penganiayaan, kekerasan lainnya dan sebagainya, silakan melaporkan untuk nantinya kita bisa melihat seberapa banyak dugaan-dugaan peristiwa tersebut. Jenazah Amirullah Aditya Sputra, taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP yang tewas diduga dianiaya seniornya, akhirnya diotopsi di RS Polri Jakarta Timur. Usai otopsi, jenazah dibawa ke rumah duka di kawasan Warakas, Jakarta Utara. Setelah itu, jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Budi Dharma Warakas, Jakarta Utara. Amirullah Aditya Sputra, taruna STIP, tewas setelah dipukuli kakak kelasnya pada Selasa 10 Januari 2017. Berdasarkan penyidikan polisi, diketahui pada pukul 5 sore, para pelaku merencanakan pemukulan terhadap taruna tingkat 1. Pada pukul 10 malam, 6 taruna tingkat 1 termasuk korban dikumpulkan di lantai 2 gedung dormitori. Saat itu satu persatu taruna dipukuli di bagian perut, dada, dan ulu hati. Mendapat pukulan itu, Amirullah jatuh tak sadarkan diri. Amirullah kemudian dibawa ke piket medis dan nyawanya tidak tertolong. Pada pukul 2 dini hari 11 Januari 2017, peristiwa itu dilaporkan ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Polisi langsung melakukan penyidikan. 7 saksi diperiksa atas kematian Amirullah Aditya Sputra. Insiden kekerasan yang berujung pada tewasnya Amirullah Aditya Sputra menjadi keprihatinan tersendiri bagi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi Karya menyampaikan duka cita yang mendalam. Menteri Budi mengaku praktik penganiayaan oleh senior kepada junior tidak dibenarkan terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP yang berada di bawah binaan kementeriannya. Para senior yang terbukti melakukan penganiayaan akan dikeluarkan dari sekolah dan diproses secara hukum yang berlaku. Begitupun kepala sekolah yang tidak mampu mengendalikan siswanya sehingga penganiayaan terjadi akan dicopot. Di kasus ini, Menteri Perhubungan akhirnya mencopot Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Kapten Weku Frederick Karuntu. Akibat kasus ini, Weku Frederick siap dengan pencopotannya dari jabatannya. Kalau dibilang kecolongan, ya, ini merupakan satu dapat kita katakan kecolongan. Memang sistem, fasilitas semua kita sudah upayakan semaksimal mungkin. Menteri Perhubungan berjanji akan mengevaluasi SOP di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Marunda, Jakarta Utara terkait meninggalnya 1 taruna akibat kekerasan. Selain mengusut tuntas kasus meninggalnya taruna STIP Amirullah Aditya,
Menteri juga berjanji akan menambah fasilitas baru untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan. Kami akan mengklarifikasi bersama-sama Polri apa yang terjadi, karena bisa saja kejadian bukan satu, bisa yang lain. Nah, kalau kejadian ini ada, berarti kejadian kan sistemik ya. Nah, satu pasti ada satu langkah untuk melakukan penindakan. Ya. Selanjutnya kita juga akan membuat satu SOP baru sehingga cara memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan itu lebih tegas. Sejauh ini pihak keluarga masih belum percaya dengan tragedi kekerasan yang terjadi. Ini sampai sekarang aja saya masih nggak percaya, Pak. Kalau reaksi sudah pasti kecewa, Pak. Kecewanya ya ini nyawa anak saya. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Menteri Perhubungan meminta sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan meninggalkan pola lama dan mengedepankan pola pengasuhan yang saling menghormati antar senior dan junior. Menhub juga akan menindak tegas para taruna maupun pengelola sekolah jika aksi kekerasan masih terjadi. Pasca penganiayaan yang berujung tewasnya salah satu taruna STIP, aktivitas belajar dan mengajar berjalan normal. Pihak STIP masih menunggu hasil pemeriksaan para taruna yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini, pihak STIP telah memecat 4 taruna yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut. 4 orang yang pemukulan dikeluarkan. Ya. Satu lagi yang terakhir dinonaktifkan dari taruna karena belum terbukti mukul, tapi dia ikut mempengaruhi. Kasus kekerasan di STIP sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Data Berita 1 TV mencatat kekerasan telah terjadi beberapa kali. Umumnya korban merupakan peserta didik yang baru masuk, sementara pelakunya adalah senior. Kekerasan pernah terjadi di STIP pada 12 Mei 2008 dengan korban taruna Agung Bastian Gultom. Kematian Agung sempat disebut kelelahan karena mengikuti latihan pedang pora menyambut Agustusan. Namun polisi melihat ada kejanggalan dan mendesak keluarga memperbolehkan jenazah Agung diotopsi. Hasilnya ada luka memar di dada dan muka. Kepala bagian belakang mengalami pendarahan dan levernya rusak. Di tahun 2008, tepatnya di bulan November, kekerasan di STIP kembali terulang. Jegos, 19 tahun, taruna tingkat pertama dianiaya oleh taruna senior hingga gegar otak. Kekerasan dilatari Jegos tak kunjung mencukur rambut setelah diingatkan. Kekerasan di STIP terjadi lagi pada tahun 2014. Kali ini nyawa taruna pertama, Dimas Dikita Handoko, melayang sia-sia di tangan para senior. Dimas tewas dianiaya karena dianggap tidak respek terhadap seniornya. Kekerasan yang berujung pada meninggalnya taruna yang sedang menempuh pendidikan di STIP menjadi alasan bagi Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi. Tim diberi waktu 2 hari untuk menuntaskan kasus penganiayaan. Selanjutnya, hasil investigasi akan dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi perbaikan sistem pendidikan di kampus STIP. BPSDM membentuk tim investigasi yang diketuai oleh Sekban, Pak Edward. Ini akan mengolah, sekarang tim sudah turun ke lapangan, dikasih waktu 2 hari untuk menuntaskan daripada permasalahan ini. Nanti akan ada masukan-masukan dari tim ini dan masukan-masukan inilah yang akan menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah kedinasan di lingkungan Kemenhub sungguh sebuah ironi. Pasalnya, sekolah kedinasan mendapat dana cukup besar dari APBN. Di tahun ini saja, BPSDM Kemenhub mendapat dana sebesar 4,348 triliun rupiah. Negara tentu sudah sangat peduli terhadap sekolah-sekolah kedinasan dengan membiayai semua muridnya. Oleh karena itu, sekolah kedinasan seharusnya menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Oleh karena itu, praktik-praktik kekerasan harus diakhiri dan mata pelajarannya harus diaudit secara menyeluruh, termasuk dengan mengevaluasi para pembina sehingga tidak menimbulkan korban meninggal lagi. Tim Liputan Berita 1.